aktivitas. Jadi otomatis banyak orang kerja jam tidur terganggu Overtime. dan juga kadang-kadang harus begadang gitu kan. Iya, Yang iya. sangat tidak dipromot di TS Media ya. Iya. Nah, itu gimana tuh kalau kayak gitu? Karena aku juga tahu beberapa ada satu orang yang saya tahu kerjanya keras begadang tiba-tiba heart attack. Makanya harus disadari dulu bahwa dok, ribet banget sih dok, hidup kan cuma sekali, masa nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus gini, harus gitu. Iya, justru hidup cuma sekali, jangan cuma sampai umur 40. Iya, hidup cuma benar. sekali, ya minimal sampai 80 lah ya, Mindsetnya sehat. berubah ya guys. Iya, benar, setuju. Hidup itu cuma Iya. sekali. Makanya ayo nikmati sampai 80 bahkan 100 di Jepang ya, banyak yang 100 tahun gitu loh. Nah, apa namanya sekarang sering ada orang merasa sudah menjalani healthy lifestyle ya, tapi malah punya ada penyakitnya juga. Kan nggak selalu, itu kan tidak jaminan ya. Betul. Sebetulnya Jadi, tidak jaminan. dari jutaan diagnosis yang ada di BPJS itu ya, kode-kodenya kan kita pakai kode diagnosis. Yang tadi aku sebutin serangan jantung dan stroke hanya salah dua dari jutaan penyakit yang ada gitu. Memang itu penyakit tidak menular, tapi kan ada penyakit yang menular. Mau sesehat apapun, kalau memang kena penyakit penular, ya pasti tetap kena penyakit. Ya HIV, ya campak, ya cacar, ya itu kan virus ya. Ya. Bisa kita cegah nggak? Ya tetap bisa. Tapi bisa sakit nggak? Ya bisa juga. Kan kita mainnya peluang. Even kanker juga sama. Kita semua lagi sedih, semua Indonesia lagi berduka karena kehilangan Vidi gitu. Hampir semuanya merasa memiliki dan kehilangan Vidi karena tipikal manusia yang kehangatannya terasa gitu di balik layar Vidi itu ya. Nah, tentang kanker sendiri, semakin aku dalami, semakin aku baca buku, semakin puluhan jurnal aku baca, semakin merinding sendiri gitu, makin ngerasa kayak kok makin nggak ketahuan penyebabnya, hampir pasti dokternya tiba-tiba ada, kenapa aku bisa kayak gini? Nggak ada yang tahu, jadi kayak lotre yang buruk gitu, bad luck aja gitu. Jadi fokusnya adalah menyembuhkan. Pun menyembuhkan susahnya setengah mati. Kan sel kanker itu sel kita yang memberontak ya. Jadi bahan bakunya kan kita punya semua. Kalau kita naikin dosis kemonya misalkan, sel-sel sehat sekitar ikut mati. Pasiennya langsung lemes, rambutnya rontok, muntah-muntah. Tapi kalau kita nggak kencengin dosisnya, sel kankernya nggak mati. Menyebar. Jadi kan serba salah ya. Jadi garis-garis tipis gitu kan setengah mati. Tapi kanker ini kan juga, kayaknya semakin lama semakin banyak ya. Dan nggak semuanya, yang dari yang aku lihat nggak semuanya genetik sebetulnya. Tapi ada Makanya, juga faktor genetik. 10%. Jadi faktor genetik itu hanya 10%. Iya. Sisanya lifestyle. Karsinogen. Enggak cuma lifestyle, we never know. Oh, dok, bukannya karsinogen itu yang karbon hitam-hitam kalau kita makan bakar-bakaran itu yang hitam. Iya benar, itu salah satunya. Tapi karsinogen di tanah juga ada, di udara juga ada, di mana-mana. Tapi kok ada yang dengan paparan karsinogen yang sama, yang satu kena, yang satu enggak? Ya kan? Itu banyak hal yang belum bisa terjawab. Gitu. Jadi kadang-kadang mikir, ya ampun ternyata bener ya. Kehidupan, kesehatan itu juga salah satunya rahmat Allah, rahmat Tuhan gitu, masih karunianya, masih berkahnya gitu. Jadi kita harus doa juga. Benar. Ya Tuhan, aku sudah lakukan bagian aku udah jaga makananku, aku udah aktif, udah berbuat baik sama orang. Aku doa kepadamu agar terus diberikan kesehatan. Amin. Gitu. Tapi apakah penyakit genetik itu bisa dicegah?